Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Lilis dalam pembelajaran IPA asik dan menyenangkan. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik sederhana. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di dalam materi kali ini? Yang pertama, kita akan mengidentifikasi komponen di dalam sebuah rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, kita mengetahui macam-macam rangkaian listrik. Kemudian yang ketiga, kita bisa membedakan rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, anak-anak hebat, siapa yang tahu siapa penemu listrik? Yes, yaitu Michael Faraday. Siapa yang tahu juga siapa penemu lampu? Ada yang tahu? Sip, yaitu Thomas Alva Edison. Alhamdulillah, Allah mengirimkan beliau berdua ke dunia ini dan akhirnya kita bisa menikmati kemudahan-kemudahan dengan adanya listrik dan lampu. Kehidupan kita menjadi jauh lebih mudah. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi komponen dan fungsi dari sebuah rangkaian listrik. Ustazah akan memberikan contoh rangkaian listrik yang sudah Ustazah buat ya. Di sini adalah contoh sebuah rangkaian listrik sederhana. Di sini ada dudukan baterai ya, fungsinya untuk tempat baterai. Nah, di sini ada baterai. Baterai ini adalah sumber listrik paling sederhana dan mudah kita dapatkan. Kemudian Ustazah ada kabel kecil warna merah dan hitam. Nah, kenapa ini ada warna merah dan hitam? Ini menunjukkan kalau yang merah itu positif, yang hitam itu negatif. Biar nanti kita mudah di dalam memasang komponen listrik lainnya. Nah, di sini juga ada saklar. Nah, saklar di sini digunakan untuk untuk menyambung dan memutus arus listrik. Nah, kemudian ada lampu ya. Di sini Ustazah memakai lampu layang-layang. Sebenarnya awalnya Ustazah pengen menggunakan lampu yang kecil seperti ini ya teman-teman ya, tapi ternyata ini Ustazah sulit menemukan fitingnya atau tempat lampunya. Akhirnya Ustazah memakai lampu layang-layang ini. Nah, lampu ini berfungsi untuk menerima arus listrik dari sumber listrik ya. Sumber listriknya di sini adalah baterai. Nah, di sini juga ada isolasi ya anak-anak ya. Digunakan untuk melekatkan ke alasnya. Di sini Ustazah pakai kardus ya untuk alasnya. Nah, itulah anak-anak hebat komponen-komponen yang ada di dalam sebuah rangkaian listrik sederhana. Nah, tiba saatnya kita mengetahui macam-macam rangkaian listrik. Nah, ini anak-anak hebat kelas 6, ini adalah rangkaian seri ya. Di sini Ustazah memakai 2 baterai, 1 saklar dan 2 lampu. Ada lampu 1 dan lampu 2. Rangkaian seri adalah rangkaian yang lampunya dibuat berderet dan tidak bercabang atau tidak memiliki percabangan. Nah, berarti di dalam membuat rangkaian seri membutuhkan kabel lebih sedikit. Tentu saja biaya pembuatannya juga lebih murah. Nah, apa yang terjadi kalau saklarnya Ustazah on-kan? Nah, berarti di sini menjadi
rangkaian tertutup ya, atau arus mengalir di dalam kabel menuju ke lampunya. Karena memang arus listrik itu hanya mengalir di dalam rangkaian tertutup. Ketika saklar kita on-kan, berarti rangkaian tersebut menjadi rangkaian tertutup. Artinya ada arus yang mengalir di dalam kabel menuju ke lampu. Nah, kalau Ustadzah off-kan, nah ini mati semuanya lampunya. Ini menjadi rangkaian terbuka, artinya tidak ada arus yang mengalir di dalam rangkaian tersebut. Nah, di sini di dalam rangkaian seri, ketika satu lampu menyala, yang lain juga menyala. Kalau satu mati, yang lain juga mati. Nah, begitu ya anak-anak tentang rangkaian seri. Nah, selanjutnya tentang rangkaian paralel. Di sini Ustadzah gabung untuk kalian dengan rangkaian seri atau rangkaian seri dan paralel itu kita sebut dengan rangkaian campuran. Nah, di sini coba perhatikan. Di sini Ustadzah juga memakai 2 baterai, kemudian memakai 2 saklar dan 3 lampu. Ada saklar 1, saklar 2, ada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Nah, ini antara lampu 1 dan 2 itu dipasang secara seri. Iya anak-anak ya. Nyala 1, nyala semua, mati 1, mati semuanya. Nah, ini Ustadzah paralelkan dengan lampu 3. Ya, ini ya. Ustadzah paralelkan dengan lampu 3. Kalau ini nyala, ini bisa mati ya. Tidak, artinya di dalam sebuah rangkaian paralel, kalau lampu 1 nyala, yang lain mati. Ya, jadi sesuai dengan penggunaannya. Jadi kita bisa hemat listrik. Seperti rangkaian di dalam rumah kita, pasti di situ rangkaiannya adalah rangkaian paralel ya. Nah, karena sesuai dengan kebutuhan. Kalau lampu kamar mandi yang kita nyalakan, yang menyala hanya kamar mandi. Kalau yang lampu dapur kita nyalakan, yang menyala hanya lampu dapur. Gitu ya. Tetapi apa? Di dalam rangkaian paralel itu membutuhkan kabel yang lebih banyak, karena memang rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang ada percabangannya. Gitu ya anak-anak ya. Jadi rangkaian paralel itu rangkaian yang ada percabangannya dan membutuhkan kabel lebih banyak. Kemudian lampu dibuat berjajar ini ya. Nih kalau Ustadzah saklar 1 yang Ustadzah on-kan, ini lampu 3 juga menyala. Nah, berarti di sini ada rangkaian paralel, lampu 1, lampu 2 diparalelkan dengan lampu 3, tapi lampu 1 dan lampu 2 itu dipasang secara seri. Berarti di dalam rangkaian ini ada rangkaian seri yang diparalelkan dengan ini ya, lampu 3 ini ya, berarti disebut rangkaian campuran. Begitu ya anak-anak hebat tentang macam-macam rangkaian. Nah, sekarang Ustadzah tanya, apa perbedaan antara rangkaian seri dan paralel ya? Nanti kalian kerjakan di buku tulis ya, perbedaan rangkaian seri dan paralel. Nah, anak-anak, yang terakhir kita akan mensimulasikan cara merangkai rangkaian listrik sederhana. Nah, lihatlah Ustadzah sudah membawa alat-alat dan bahan-bahannya. Ada dudukan baterai, ada kabel warna merah hitam, ada saklar, ada lampu layang-layang. Seperti yang Ustadzah sampaikan, Ustadzah memakai lampu layang-layang karena kesulitan memakai lampu
menggunakan lampu yang ini ya, Ustazah kesulitan mencari titiknya, jadi sulit untuk mengaitkan kabelnya. Nah, di sini yang pertama kita ini ya, baterainya kita pasang, jangan sampai salah ya anak-anak ya, antara kutub positif dan negatifnya. Nah, ini kutub positif, ini kutub negatif, kita pasang baterainya. Nah, begini ya. Ini. Terus saklarnya kita pasang ya anak-anak ya. Ini salah satu kabel kita kupas, yang satunya kita kaitkan di lubang yang satunya. Kemudian kabel potongan yang lainnya tadi kita kaitkan di lubang yang satunya ini ya, di saklar ya. Terus kita taruh di sini. Nah, kemudian ini sudah Ustazah pasang dulu. Ini yang Ustazah simulasikan. Ingat, yang lebih panjang ini adalah kutub positif. Harus kita sambungkan di kabel yang warna merah. Yang lebih pendek itu yang negatif kita pasangkan di kabel yang berwarna hitam. Sudah Ustazah jelaskan di depan ya, kalau merah itu positif, kalau hitam itu negatif. Nah, kita kaitkan di sini anak-anak ya. Kita kaitkan di sini. Yang warna merah di yang lebih panjang. Yang hitam yang lebih pendek. Terus kita pasangi solasi ya nak ya, biar lebih dekat lagi. Kita coba ya anak-anak ya. Nanti sudah Ustazah rekatkan ini ya. Ini ada dua lampu. Ini karena tidak ada percabangannya, berarti ini rangkaian seri. Kita coba ya. Nah, ini ya. Berarti kita memasangnya sudah betul, sudah tersambung semua. Nah, itulah anak-anak hebat. Pembelajaran IPA hari ini. Ada satu lagi penugasan proyek untuk kalian. Proyek ini Ustazah ambil untuk penilaian tengah semester. Jadi Ustazah beri waktu kurang lebih 4-5 hari untuk mengerjakannya. Tugas kalian adalah membuat percobaan rangkaian seri atau rangkaian paralel, ataupun bisa juga rangkaian campuran seperti ini ya nak ya. Nah, ini seri, ini rangkaian campuran, yang ada rangkaian seri dan rangkaian paralelnya. Nah, silahkan untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat tutorial di YouTube. Nah, Ustazah tunggu karya kalian. Untuk lebih detailnya, penugasan ini akan Ustazah kirimkan lebih lanjut. Terima kasih anak-anak hebat sudah memperhatikan pembelajaran Ustazah hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran IPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.